Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Rasil yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan rahmat kasih sayangnya yang tiada terhingga, yang senantiasa diberikan kepada kita, apalagi kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Segalanya diberikan kemudahan dan kemurahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beraktivitas dalam segala bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena memang semua adalah karunia dari Allah. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita menjadi cerdas, Allah yang berikan kecerdasan. Diberinya pula hati nurani, supaya dalam melangkah hidup ini mau mendengar suara hati kita, sehingga langkah-langkah tidak keliru dan salah. Namun itu pun belum cukup, karena terkadang hati nurani tidak terdengar oleh gemuruhnya keinginan daripada syahwat. Bahkan kadang-kadang hati nurani menjadi tertutup. Maka Allah turunkan secara khusus wahyunya agar menjadi guide dalam hidup ini. Dijelaskan berbagai persoalan, peristiwa, sejarah, bagaimana perilaku orang-orang terdahulu, bahkan zaman sebelum sejarah, di mana ahli sejarah sendiri belum mampu menjangkau penanya untuk menuliskan. Allah sudah informasikan kepada kita bagaimana akibat orang durjana, akibat orang yang durhaka, akibat orang yang sombong, dan bagaimana akibat orang-orang yang baik, dan seterusnya. Semua menjadi ibrah. Dan Al-Quran juga menginformasikan, memberikan rambu-rambu dalam kehidupan. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan? Jalan yang membawa pada keselamatan dan perboden kepada jalan-jalan yang bisa membawa kepada malapetaka dan binasa. Lengkap dan sempurna. Bahkan menyangkut seluruh lini kehidupan dijelaskan dalam Al-Quran. Ini saja rupanya belum cukup. Maka Allah utus hamba dan utusannya, kekasihnya, manusia pilihan Muhammadur Rasulullah sebagai nabi akhir zaman yang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus kepada kita hanya untuk apa? Membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan, mengajari kita semuanya dari Alkitab yaitu Al-Quran, membawa dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, ditunjukkan jalan kebenaran, jalan kebajikan, jalan keutamaan, dikenalkan kepada kita siapa sebenarnya Tuhan pencipta alam semesta di tengah berbagai macam penyembahan-penyembahan manusia, sehingga munculnya berhala-berhala dan kekeliruan akidah. Tapi diajarkan kepada kita tauhid yang benar, siapa Tuhan yang harus kita sembah.
Kemudian bagaimana kita berbuat baik kepada sesama dan seterusnya. 23 tahun lamanya baginda Nabi memberikan contoh kehidupan bagaimana mestinya menjadi seorang hamba Allah yang soleh, bagaimana menjadi seorang hamba yang bersyukur, bagaimana seorang hamba memandang kehidupan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. 23 tahun lengkap dan sempurna, dari turun ayat yang pertama Iqra sampai ayat yang terakhir surah Al-Maidah ayat 3, sehingga Allah menyatakan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini satu anugerah yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan ada saja terjadi proses kristalisasi, tes kualitas. Ternyata manusia tetap saja banyak yang teruji, ada yang tergoda, ada yang tergelincir, dan seterusnya. Bahkan terhadap umat Nabi sendiri. Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ila akhir ayat. Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, pada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi orang yang menerima kebenaran Al-Quran, dia mengakui beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kitab dan seterusnya, itu adalah hamba-hamba pilihan. Tapi kemudian dalam perjalanan, faminhum zalimul li nafsi. Ada orang yang zalim pada diri mereka sendiri. Sudah ditunjukkan jalan kebenaran, kebaikan, keutamaan. Tapi masih saja kebaikan dicampakkan, kebatilan dilakukan, yang salah diikuti, yang benar ditinggalkan, petunjuk Nabi dicampakkan, Al-Quran disepelekan, ikuti nafsu. Ini kelompok yang pertama disebut zalimul nafsi, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan yang kedua golongan orang yang setengah-setengah. Kadang ibadah, tekun ibadahnya, tapi rajin maksiatnya. Tergoda oleh pandangan, tergoda oleh selera, tergoda oleh syahwat, terpleset kepada maksiat. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang bersegera pada kebaikan dan kebajikan. Nah, inilah jadi dalam perjalanan hidup ini, setelah dunia digelar, sekalipun Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, diutusnya Nabi, diberikan hati nurani, diberikan kecerdasan, dunia diserahkan kepada kita, ternyata kemudian inilah terjadi kristalisasi. Kualitas kita akan ditentukan dalam perjalanan hidup kita sendiri. Jadi kalau boleh disimpulkan, sebenarnya hidup kita sebenarnya sedang mengukir prestasi. Apa yang kita lakukan, itulah prestasi kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita ketam. Siapa yang berbuat, dia akan menanggung risiko dari hasil yang dia lakukan. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan yang setiap rutin hari Rabu siang, kita mengkaji buku yang saya susun, Meniti Jalan ke Surga, yang isinya adalah agenda harian seorang muslim. Beberapa minggu yang lalu sudah kita mulai, yang kita awali guide untuk hari-hari amalia harian kita. Kita mulai dari malam, bagaimana kita melewati malam, ini sudah kita bahas. Jadi bagaimana kita melewati malam, sama tidak orang beriman dengan tidak beriman, orang yang mengimani Al-Quran dengan yang tidak mengimani. Kita sebagai pengikut Nabi, bagaimana melewati malam itu dan seterusnya. Dalam beberapa pertemuan,
kita sudah membahas kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Bagaimana kita, sikap kita, cara kita tidur, memulainya bagaimana. Tidak hanya sekadar tidur, memejamkan mata, tapi bagaimana sikap mental kita, menata pikiran kita, hati kita ketika kita pergi tidur. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau tidur. Ini diajarkan oleh Islam sedemikian rupa indahnya. Kenapa kita mesti lebih awal tidurnya, kemudian lebih cepat juga bangunnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur, dan seterusnya. Sampailah beberapa kajian kemarin, bagaimana kita sholat malam, kemudian menunggu waktu subuh, kemudian bagaimana kita zikir malam, kemudian sholat sunnah fajar, menunggu waktu fajar, subuh, kemudian dimulai dengan sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, dan minggu kemarin kita bahas tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini sudah kemarin. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan indahnya sholat berjamaah. Kemarin saya sampaikan bahwa ada sebuah penilaian. Jadi sebuah indikasi. Kalau ingin melihat satu masyarakat tentang keislamannya, itu cukup lihat saja masjidnya. Kalau di satu tempat masjid itu megah, masjid itu banyak di beberapa tempat, itu menunjukkan gairah Islamnya bagus. Ya jelas kalau nggak ada masjidnya boro-boro gairah kan, itu berarti orang yang tidak suka ibadah. Tapi kalau di beberapa tempat banyak ada masjid, masjidnya indah, bagus-bagus, itu menunjukkan kepedulian dan gairah Islamnya bagus. Tapi kalau ingin melihat keimanan masyarakatnya, itu lihat isi masjidnya. Ya isinya. Jadi kalau isinya sholat, isi masjid ya sholat berjamaah, itu yang utama. Jadi isi sholat berjamaah itu kita lihat, oh kalau penuh masjidnya, sholat berjamaah dari masyarakat berduyun-duyun. Begitu suara azan dikumandangkan, mereka meninggalkan semua kesibukan, mereka datang ke masjid. Ini berarti keimanannya bagus. Keimanannya bagus. Lebih-lebih pada sholat isya dan subuh. Karena kalau sholat zuhur ya iyalah waktunya makan siang kan, habis sholat makan ya itu masih. Nah sholat asar ini juga ujian juga, sholat asar kan kadang-kadang tanggung. Nanti sudah menjelang setengah maghrib baru sholat asar. Nah sholat maghrib lumayan agak banyak, memang waktunya sudah banyak yang mulai istirahat, sudah mulai di rumah, ya apalagi di kampung-kampung ya. Nah nanti sholat isya ujian, gangguan ujian apa sekarang? TV, acara TV. Kadang-kadang maghrib itu 3 shaf, 4 shaf. Nanti kalau acara isya, sholat isya tinggal separuh. Dimakan acara TV. Lebih hebat lagi ujiannya waktu subuh. Nah ini menjadi indikator ya, menjadi indikasi. Sholat subuh menjadi ukuran keimanan masyarakatnya. Ada satu hal lagi, kalau ingin melihat persaudaraannya, artinya keakrabannya, ukhuwahnya, kepedulian sosialnya, itu dilihat dari mana? Dari shaf lurus dan rapatnya shaf. Itu bukan apa ya? Bukan omong kosong, bisa dibuktikan. Kalau di dalam satu masjid itu masyarakat hatinya itu tulus, hatinya itu tulus, penuh kepedulian, penuh persaudaraan, kasih sayang, itu kalau sholat shafnya mesti rapat. Itu mudah. Karena apa? Ketika sholat imam itu memberikan komando sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat atau min iqamatis sholat. Luruskan dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari sempurnanya sholat. Srek kalau hatinya bersih,
itu otomatis. Tapi kalau ada gengsi, ada ego, itu biasanya susah. Apa yang deket-deket, apalagi bajunya bagus, mahal, baunya harum, yang sebelahnya umpamanya mohon maaf ya, sekadar orang tukang harian yang mungkin beda baunya, aromanya, dia nggak mau deket-deket. Ya. Ini sebenarnya bukan soal baju, tapi menunjukkan hatinya. Kalau hatinya bersih tulus, ketika imam memberikan komando, lurus, rapat, srek hatinya. Dan sunnahnya begitu. Rasul mengajarkan, sampai diberikan komando oleh baginda Nabi, luruskan safnya. Bahkan beliau pernah meluruskan dengan tongkatnya. Dirapatkan, mata kaki didekatkan, bau dengan bau. Betul-betul menyatu. Kalau orang Jawa bilang sa'yek sa'eko proyo, manunggal karep dadi siji. Jadi satu sof fang ka'annahum bunyanum marsus, sebelum di medan perang itu di sof itu dirapatkan. Jadi bau dengan bau, kaki rapat, lurus, bahkan beliau memberikan peringatan, la takhtalifu, jangan bengkok, jangan berselisih, jangan sulaya. Fatah talifa qulubukum. Nanti akan dibengkokkan hatinya. Nah, ini indikasi yang ketiga. Jadi orang nggak perlu belajar militer buat bersurat. Justru ini lebih disiplin mestinya dari militer. Kalau militer tuh apel sehari sekali. 5 kali. Ya, kalaupun 2 misalnya pagi sama sore waktu bubar. Ini 5 kali coba. Maksudnya supaya hidup itu tertib, disiplin, taat aturan. Coba kurang apa agama mana yang begitu? Jadi rapat kita. Ini juga menunjukkan rapatnya persaudaraan di antara kita. Kan Rasul mengatakan tutup celah-celah kakimu. Karena setan akan bermain di celah-celah itu. Ini sebenarnya satu majazi, satu kiasan. Kalau saf kita renggang, maka yang di sela-sela itu adalah setan. Kalau umat Islam itu ukhuwahnya itu renggang, saling membaca, saling menilai, apalagi ada ghil, ada ketidaksukaan, apalagi dendam, sudahlah, jadilah itu setan yang ada di tengah-tengahnya. Maka kalau ada perbedaan itu kemudian dibiarkan, tidak segera merapatkan shaf. Kalau ada isu tidak tabayun, tidak cek recek, itu makin mengembang, makin membesar. Karena yang akan membesarkan adalah setan. Setan itu jangan, bayangan kita jangan seperti demit, jin, itu aja yang tidak nampak. Ada setan itu ada 2 jenisnya. Setan sayatinal ins wal jin, setan jenis manusia dan setan jenisnya jin. Setan jenis manusia yang mana? Yang kepalanya hitam, rambut hitam, doyan nasi juga, doyan soto Betawi, doyan makanlah sama dengan kita. Yang bagaimana? Yaitu yang yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Biasa meniup-niupkan isu-isu, fitnah-fitnah, mengadu domba, memecah belah. Itu setan manusia. Yang intinya tidak suka orang ibadah, tidak suka orang bersatu, tidak suka orang berkasih sayang, tidak suka orang melakukan kebaikan. Kemudian dia buat rekayasa dengan nada, dengan irama, dengan kata-kata, dengan tulisan. Itu setan. Saya tinal in, setan dari jenis manusia. Jadi sudah bisa lihat setan ya, Tafir ya. Jadi tiap hari mungkin kita bisa lihat setan. Nah, sampai begitu. Jadi subhanallah indah sekali Islam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali yang beliau lakukan kegiatan maksudnya yang aktivitas yang terbesar, membuat masjid. Sampai sekarang masih ada namanya Masjid Kuba. Kalau orang pergi haji, umroh mesti sholat di sana. Karena itu menjadi bagian dari program ziarah. Walaupun bukan masuk rukun ya. Tapi mesti ke sana. Itulah masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Apa artinya ini? Artinya Rasulullah membawa risalah, misi kenabian beliau adalah membangun peradaban yang religius.
manusia supaya menyembah kepada Allah. Hidup ini, misi hidupnya adalah ibadah, bukan yang lain. Karenanya di dalam Islam, khosoisuddinil Islam itu disebutkan ciri khas daripada agama Islam yang pertama adalah ar-rabbaniyah. Artinya bahwa Islam itu agama yang bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Artinya Islam diturunkan dari Allah, bukan buatan manusia. Sepi, suci dari pemikiran, ideologi, filsafat siapapun, tidak ada campur tangan. Mutlak itu dari Allah. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran Islam itu diturunkan dari Allah Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Jadi jelas, bukan ideologi, bukan hasil renungan seseorang, tidak ada campur tangan filsafah barat maupun timur, bahkan tidak ada pemikiran-pemikiran Nabi dimasukkan sebagai suatu wahyu Allah, tidak ada. Mutlak dari Allah, wahyu Allah. Kalaupun Rasulullah memberikan penjelasan, tafsir, supaya kita memahami maksud daripada ayat itu. Tapi yang namanya syariat, yaitu Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Kemudian ar-rabbaniyah yang kedua berarti tugas utama misi kenabian yang dibawa oleh para nabi dan nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah itu adalah menyeru manusia agar menyembah Allah. Itu prinsip agama. Jadi bukan memperbesar golongan, memperkuat kelompoknya, atau menghancurkan orang kafir, menghabisi orang kafir di muka bumi. Bukan, menyeru manusia menyembah Allah. Itu. Nah, oleh karenanya kembali kepada prinsip indahnya sholat berjamaah itu, inilah yang dipraktikkan oleh baginda Nabi setelah beliau membangun Masjid Kuba, diserulah, ditetapkanlah sebagai syariat sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sejak itu ditetapkan, maka sangat ditekankan oleh baginda Nabi. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seolah-olah sholat 5 waktu itu wajib di masjid. Bahkan yang keras mengatakan tidak sah sholat 5 waktu kecuali di sholat fardu kecuali di masjid. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa ya sholat. Jumhur ulama mengatakan sholat 5 waktu di masjid itu sunnah muakkadah. Karena yang betul-betul ditekankan oleh baginda Nabi. Ketika seorang Rasulullah menyeru, ada seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum kalau tidak salah namanya, dia mengatakan, ya Rasulullah saya buta. Bagaimana kadang-kadang tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Awalnya baginda Nabi iba melihatnya, ya tidak mengapa untuk kamu, karena memang tidak ada yang nuntun. Maka ketika Umi Maktum ini kembali membalikkan badannya untuk kembali berpisah dengan Nabi, dipanggilnya lagi. Apakah kau masih mendengar suara adzan itu? Saya masih mendengar ya Rasulullah. Tidak, kamu pun harus ke masjid. Nah, ini berarti menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Banyak yang terjadi seolah-olah ini dengan kalimat ringan mengatakan itu hanya sunnah saja. Padahal tidak sekadar sholat berjamaah, ini mengandung arti yang luar biasa. Banyak fadilah, keutamaan, hikmah di dalamnya. Kalau tidak ada hikmahnya tentu oleh baginda Nabi tidak ditekankan betul. Pertama, ketika suara adzan. Suara adzan kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu diseru. Seruannya tentu dimaksud agar supaya datang ke masjid.
Kecuali kalau hari hujan baru shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Artinya sholatlah kamu di rumah karena uzur, karena hujan. Tapi dalam keadaan normal itu diseru untuk pergi ke masjid. Ini sebenarnya merupakan satu hakikatnya suara muadzin itu adalah panggilan Allah. Nah, sekaligus merupakan ujian kepada kita. Sejauh di mana perhatian kita pada panggilan Allah, sejauh di mana keseriusan kita terhadap memenuhi panggilan Allah untuk ibadah. Kalau yang ada kepekaan, kesungguhan, perhatian kepada firman Allah, tentu begitu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia segera mempersiapkan diri dan segera datang ke masjid. Ini juga ujian buat kita. Ujian buat kita. Sejauh di mana sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Sejauh di mana kita sebagai seorang hamba kepada Allah ketika Allah menyeru kita. Jadi bukan sambil lalu aja yang adzan-adzan, yang sibuk-sibuk. Tetap aja dengan kegiatannya masing-masing. Kalau kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, mungkin sedang hitung uang, sedang hitung keuntungan, niaga, dagang, lagi laris-larisnya, lagi asik ngobrol, lagi segala macam. Ini berarti menyepelekan terhadap panggilan Allah. Ada lagi yang rumahnya bagus kan, enak di rumah kan. Nah ini juga ujian. Enak di rumah lah, sendiri enak, lapang kan. Sajadah, karpetnya harum. Nanti di masjid campur kuli, campur tukang becak, mohon maaf, bukan berarti tukang bangunan segala macam, mungkin enggak. Nah ini ujian buat kita. Ujian buat kita. Makanya banyak kadang-kadang masjid dibangun indah, tapi karena rumahnya lebih indah dari masjidnya, enggak dia pergi ke masjid. Padahal dekat. Suara azan itu jelas sekali terang di telinganya. Dia tidak datang. Ini ujian. Allah yang menilai, bukan manusia. Dan kadang-kadang di beberapa tempat justru ustadz-ustadznya tidak memberikan contoh. Tidak memberikan contoh. Ustadznya di rumah, ya sudah. Yang lain juga di rumah masing-masing aja. Yang sempat aja ke masjid. Padahal Rasulullah sangat menekankan. Dan ini praktik oleh baginda Nabi. Semenjak beliau hijrah mampu, situasi iklimnya kondusif, beliau tegakkan itu sholat 5 waktu berjamaah. Kecuali musafir pun beliau tekankan betul untuk bisa berjamaah. Ini satu. Jadi panggilan azan hakikatnya, panggilan Allah ini sekaligus tes terhadap sejauh di mana kepedulian kita, kecintaan kita, ketaatan kita, ketawaduannya kita kepada Allah yang memanggil untuk datang ke masjid. Kemudian yang kedua, setiap langkah itu akan dihitung oleh Allah. Dihitung bagaimana? Dihitung pahala. Satu, menggugurkan dosa. Jadi makin jauh makin bagus. Jadi langkahnya makin jauh makin bagus. Karena makin banyak langkah-langkah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap langkah menggugurkan dosa, setiap langkah mengangkat derajat kita, setiap langkah itu akan mendapatkan kebaikan pahala. Apalagi sholat isya dan sholat subuh kemarin kami bahas. Ketika seorang berangkat di waktu malam gelap menuju ke masjid, maka akan menjadikan penerang di alam barzahnya. Masya Allah. Setiap langkah menggugurkan dosa kepada kita. Dan begitu kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Itu biasa. Kemudian sudah itu kita melakukan sholat qobliyah, ya, sholat sunnah rawatibnya. Kemudian di antara adzan dan iqamat itu adalah ada waktu yang diijabah untuk berdoa kepada Allah. Ini kan kasih sayang yang Masya Allah. Kesempatan kita berdoa. Kadang-kadang orang kepingin dikabulkan hajatnya, udah pergi ke orang tua, ke tepak, ke dukun, ke paranormal.
Ada yang pikun, setengah kiai, setengah dukun, pergi jauh, entah kemana, pengen doanya dijabah, pengen cita-citanya tercapai. Tapi ini waktu oleh Allah diberikan kesempatan, waktu-waktu yang dijabah, kita perhatikan. Kemudian baca Quran, kita berdoa, kesempatan itu, Masya Allah. Begitu iqamat, ya, kemudian kita sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Kita kan tahu ya, Masya Allah, yang namanya sholat khusyuk itu tidak mudah. Kadang-kadang awalnya udah kenceng kita nih mau sholat khusyuk, begitu takbir, fatihah, surat, kesananya udah mulai itu. Entah rakaat keberapa, ingat-ingat sudah rakaat keempat. Ya, sulit sekali untuk bisa sempurna, apalagi awam ya. Nah, dengan sholat berjamaah, khusyuknya imam, bagusnya bacaan imam, bagusnya tumakninah ruku sujudnya imam, itu makmum dapat kebagian pahala persis seperti indah dan bagusnya pahala sholatnya imam. Masya Allah, sudah dilipat gandakan. Padahal kita makmum Allahu Akbar, ingat kerjaan, ingat uang yang hilang ada di mana, ingat ini, ingat itu. Masya Allah. Coba kalau sholat sendiri, 14 paling berapa persen yang bisa punya nilai? 5% aja udah bagus kadang-kadang. Nah, coba Masya Allah. Kemudian kita bisa berdoa bersama, bisa silaturahim. Begitu jumpa kita dengan teman kita, ikhwan kita, tetangga kita, saudara kita, assalamualaikum, kita berjabat tangan. Apa kata Nabi? Dua orang yang bersahabat karena Allah berjumpa dengan salam, kemudian berjabat tangan, sepanjang dia masih berkumpul, dosa-dosa berguguran di antara keduanya. Ya Allah, kasih sayang Allah yang luar biasa, yang kadang kita abaikan. Sesudah sholat mungkin kita bisa sharing, bisa tukar informasi, bisa ada sesuatu yang bisa kita sampaikan untuk kebaikan. Mungkin informasi soal kerjaan, soal misalnya, soal apalah. Ini kan luar biasa. Kita bicarakan dalam kehidupan bermasyarakat, kita menjadi akrab, kita menjadi bersaudara karena sering berjumpa. Nah, ini indahnya sholat berjamaah itu. Dan lebih jauh dari itu sebenarnya, Masya Allah, ini menggambarkan inilah miniatur kehidupan masyarakat Islam di luar masjid. Karena ketika kita berjamaah, kita kompak. Azan, ini panggilan Allah. Kalau sudah panggilan Allah bagi orang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasul yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan orang beriman kalau diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk berhukum dalam hidup ini, melaksanakan syariatnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dua kata saja yang dia sampaikan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah mereka orang yang mendapat keberuntungan dan mendapat kejayaan. Jadi ini konsekuensi iman, bukan hanya dalam ungkapan kata-kata amantu billahi robba, saya beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Hanya ungkapan kata-kata, tapi realisasinya sampai di mana? Itu akan ditentukan sejauh di mana dia sami'na wa ata'na terhadap segala perintah. Nah, ini salah satunya adalah suara adzan. Begitu adzan dikumandangkan, sami'na wa ata'na, dia segera datang ke masjid. Kalau kita disiplin sholat 5 waktu berjamaah, pasti dia awal waktu, tidak mungkin akhir waktu. Mesti sholatnya awal waktu. Tapi kalau sendirian, sebentar lagi tanggung, sebentar lagi ini, ntar juga masih bisa. Katanya waktu itu kan ada waktu yang afdol, waktu yang boleh, waktu yang masih dibolehkan. Kadang-kadang sholat duhur setengah asar sudah mepet waktunya. Maghrib itu sudah begitu sholat asar 2 rakaat masuk sholat waktu maghrib. Nah ini karena enggak. Tapi kalau kita sami'na wa ata'na,
bahwa adzan itu hakikatnya panggilan Allah untuk berhukum dengan hukum Allah, kita datang ke masjid sholat berjamaah, pasti awal waktu sholatnya, disiplin. Ini mendidik kita disiplin juga. Yang kedua, fadilah dan keutamaan hikmah di dalamnya. Begitu kita masuk ke masjid, masing-masing berdoa urusan pribadi-pribadi, ada yang berdoa dan zikir, ada baca Al-Quran. Tapi ketika iqamat dikumandangkan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, serempak semua kegiatan pribadi-pribadi tinggalkan. Nah, ini mengajari kepada kita kepentingan umat lebih diutamakan. Kepentingan berjamaah lebih diutamakan daripada kepentingan individu-individu. Maka masing-masing mengambil shaf, berdiri, bersaf-saf, rapat, itu sunnahnya rapat. Bukan kalau rapat itu salafi, bukan. Kalau yang ini adalah umum, kita Islam yang umum, itu sunnah Nabi. Sholat itu rapat safnya, sawu sufufakum. Ini komando Rasul. Rapatkan saf barisan, lurus. Bapak-bapak di depan, anak-anak kecil, muslimin di belakang, muslimat kalau anak-anak di depan, safnya, kalau ibu-ibu di belakang, indah. Setelah rapat semua, dan Rasul memberikan komando, dilihat semuanya. Apa yang dilihat? Satu, meluruskan barisan, merapatkan safnya untuk persiapan, kesiapan siap menghadap Allah. Yang kedua, dilihat juga siapa yang sholat di belakang. Orang-orang kuat, orang-orang muda, orang-orang tua, penyakitan apa tidak yang makmum ini, dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan bacaannya. Kalau yang kelihatan tuh muda-muda, seger-seger, sehat-sehat, bacaannya diperpanjang. Ya. Tapi kalau yang di belakang itu ada bludrek, ada rematik, ada yang udah tua, ya bacaan yang ringan-ringan kata Nabi, yang sedang-sedang saja. Jangan berat-berat, jangan panjang-panjang. Karena di belakang itu banyak beraneka macam, ada yang punya kepentingan, ada orang sakit, ada orang tua, maka kalau jadi imam sholat, ya yang sedang-sedang bacaannya. Itu lihat makmumnya. Ya. Tuh, jadi ini menunjukkan kebersamaan. Indahnya kebersamaan, indahnya kekompakan, indahnya persatuan dan kesatuan. Baru baginda Nabi kemudian menghadap kiblat, bertakbir, Allahu Akbar. Semua gemuruh makmum, Allahu Akbar. Sama takbirnya. Nujelma ti Sundana, tiang Jawinya, wong Betawinya, semua sama takbir. Bahkan Cino Londo semua juga takbir sama. Tidak ada beda. Ah, saya orang Indonesia, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Orang Sunda, Allah nu Maha Agung. Duh Gusti kamu agung, orang Jawanya. Orang Padang, Allah nan gadang. Orang Lampung katanya Allah Maha Balak. Nah, rame amat ini. Suku-suku yang ada bahasa disatukan menjadi satu kesatuan dengan nada dan irama yang sama, dengan bahasa yang sama. Allahu Akbar. Satu umat Islam. Gerakannya sama. Wa idza kabara fakabiru, ketika imam bertakbir, ketika wa idza raka'a farka'u, ketika imamnya rukuk, semua sujud. Gerakan yang indah, luar biasa. Sampai salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ini sebenarnya gambaran, pelajaran, pendidikan, bimbingan kepada umat Islam. Beginilah mestinya umat Islam itu dalam menerapkan kehidupan di luar masjid. 5 kali sehari diajari kepada kita. Jadi begitu keluar masjid, tapi kenapa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, yang muncul egonya, ananianya, sombongnya, merasa benar sendiri, paling hebat, menghina yang lain, menyepelekan yang lain, memfitnah yang lain. Lah untuk apa itu sholat berjamaah? Jadi sholat berjamaah itu bentuk miniatur kehidupan masyarakat Islam di luar masjid. Di masjid kita berjamaah, mestinya syariat menunjukkan pada kita,
di luar masjid kita hidup berjamaah, hidup terpimpin. Sayang, ibadah kita kadang-kadang hanya sebatas ritual. Ritual pun kurang mendapat perhatian, kadang-kadang ya sekadar menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang mohon maaf, kurang perhatian. Kalau saya sebut asal-asal ya tidak. Kalau saya sebut saka-saka kan kurang baik. Saka daek, saka hoyong, sakumaha urang. Padahal tuntunannya begitu luar biasa. Masya Allah indahnya. Jadi mestinya kalau umat Islam itu belajar dari sholat 5 waktu berjamaah sebagai bentuk miniatur kehidupan masyarakat Islam, diterapkan dalam kehidupan, hidup berjamaah. Hidup terpimpin, kompak, bersatu. Boleh kita beraneka macam, berwarna-warni, suku, bangsa, pendapat, pikiran. Tapi dalam konteks, dalam koridor yang frame-nya sama, satu akidah. Jadi kalaupun beda-beda furuk ya namanya perbedaan manusia. Tapi kan perbedaan furuk itu harus punya sumber, punya dasar, punya referensi. Nah ini bukan untuk dipertentangkan. Kalaupun mau kita berhujah, mana hujah yang paling kuat itu yang kita ambil. Tapi bukan dijadikan suatu alat untuk mempertentangkan satu dengan yang lain. Makanya perintahnya ya ayuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wahai manusia wajib atas kamu berjamaah dan tinggalkan oleh kamu berfirqah-firqah. Berfirqah-firqah bisa berindividu-individu, berkelompok-kelompok yang saling bertentangan, bahkan dilarang oleh Al-Quran. Ini bukan ijtihad lagi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang ikhtilaf, ya, berselisih, berfirqah-firqah, saling mencaci, saling menindas, saling bertentangan, saling bermusuhan, saling hasad, dengki, saling mengejek. Padahal sudah jelas keterangan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala begitu lengkap dan dipraktekkan 30 juz Al-Qur'an itu oleh Rasulullah selama 23 tahun bagaimana hidup, pola hidup muslimin, pola juang muslimin yang hidup selalu terpimpin, kompak dan bersatu. Dan bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan, perbedaan pemikiran, perbedaan suku, warna, bangsa, dan sebagainya. Itu dituntun, ditunjukkan, dipraktikkan oleh baginda Nabi 23 tahun. Kurang apa lagi? Kalau masih juga tafarruq, kalau masih juga kita berfirqah-firqah, masih juga kita ikhtilaf, saling mengejek, saling menindas, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itu baginya akan mendapatkan azab yang besar. Berarti dosa besar, tidak mungkin kalau dosa kecil diadab dengan adab yang besar. Jadi berfirqah-firqah itu tidak menerapkan pola dan sistem bersatu, hidup berjamaah, itu dosa besar. Makanya adabnya juga besar. Mudah-mudahan dari pelajaran sholat berjamaah, fadilah, keutamaan, indahnya sholat berjamaah, kita menyadari bahwa betapa indahnya persatuan dan kesatuan dalam sistem hidup berjamaah, tidak hanya di masjid. Karena masjid, sholat berjamaah di masjid hanya merupakan satu bentuk miniatur yang prakteknya adalah harus kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup berjamaah yang indah, yang kompak, bersatu, dan kompak bersatunya kita karena akidah, karena ukhuwah, bukan karena kepentingan. Apakah karena pamrih ekonomi, apalagi masalah berkumpul hanya karena politik, bukan, tapi karena akidah dan ukhuwah. Wallahu a'lam bissawab.